Para pemirsa di mana saja Anda berada, salam. Kami senang bisa bertemu kembali dengan para pemirsa dalam ibadah online Yamari yang ke-66 hari ini, Sabtu 18 September 2021. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema sesi kesehatan dalam ibadah online Yamari hari ini adalah menopause, disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Tema ini spesial buat para wanita, tapi juga penting bagi kaum pria untuk bisa memahami dan mengerti kondisi pasangannya. Ibadah online Yamari dipandu Pendeta Marianovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-66 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-11 bagian B. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita sesungguhnya ada dalam rencana Tuhan. Seringkali banyak masalah yang datang menghampiri kehidupan kita, terutama ketika kita ada dalam bahtera rumah tangga. Seringkali ketika pasangan kita sudah menjadi lanjut usia, yang wanita sudah menopause, yang pria sudah andropause, seringkali terjadi masalah-masalah kesalahpahaman, tidak dapat saling mengerti. Bahkan ketika anak-anak tidak seperti yang kita mau, seringkali kita mengalami situasi yang namanya kekecewaan. Namun firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan senantiasa, maka kehidupan kita akan senantiasa dalam damai sejahteranya Tuhan. Kita akan dipulihkan, kehidupan kita akan mengalami sukacita bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tak
pujian syukur kita kepada Allah. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan begitu besar. Haleluya. Allah memberkati anak cucu kita. Bersama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema menopause yang akan disampaikan oleh hambanya Dr. Andrea Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Namun sebelumnya kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan pemaparan tersebut. Kita nyanyikan lagu pujian menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Cari berjalan
Shalom Bapak dan Ibu, jumpa lagi bersama Yamari Online. Di sini saya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Hari ini saya membawakan topik kesehatan wanita menjalani masa menopause. Menopause merupakan peristiwa yang sangat alamiah dan normal terjadi pada wanita. Banyak keluhan dan gangguan yang dirasakan. Biasanya hanya ditanggapi sebagai proses menua atau disangka penyakit lain sehingga tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai. Perkembangan ilmu kedokteran telah mampu mengetahui rahasia proses yang fisiologis ini sehingga mampu menawarkan pilihan penanggulangan termasuk terapi hormonal. Dengan pertemuan ini diharapkan peningkatan wawasan dan pengetahuan wanita menjelang atau pada usia 50-an tentang menopause dan penanggulangannya sehingga bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup pada usia lanjut. Menopause adalah haid terakhir yang dialami oleh wanita yang masih dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang terjadi pada usia menjelang atau pada usia 50-an. Seorang wanita dikatakan telah menopause bila tidak mendapat haid lagi sejak 1 tahun terakhir. Jadi, sejak 1 tahun terakhir tidak mendapat haid, itu dinyatakan sebagai menopause. Proses ketuaan pada wanita ditandai dengan siklus haid bulanan yang mulai terganggu dan akhirnya menghilang sama sekali. Proses ini merupakan kodrat yang harus dilalui wanita dalam hidupnya. Merupakan proses normal, tetapi penerimaan wanita berbeda-beda. Haid adalah perdarahan dari uterus yang keluar melalui vagina selama 5-7 hari dan terjadi setiap bulan. Apa saja gejala-gejala awal yang menandakan penurunan kadar estrogen? 1. Wajah kemerahan atau istilahnya hot flush. Keringat merasa gerah pada malam hari. 3. Rasa sakit dan nyeri pada sendi dan tumit. 4. Kekeringan di daerah vagina. 5. Masalah kandung kemih, saluran kemih mengompol. Ini adalah hot flush. Merasa gerah, panas, padahal cuaca tidak demikian. Cuaca adem, nyaman, tapi ibu ini merasa panas, hot flush. Inilah yang terjadi menjelang menopause. Sehingga si wanita merasa nyaman dengan menggunakan kipas angin.
Apa saja gejala-gejala awal yang menandakan kurangnya kadar estrogen? 1. Hubungan seks yang menimbulkan rasa nyeri. 2. Kulit menjadi kering. 3. Gangguan tidur, sukar untuk tidur. 4. Emosi yang berubah-ubah, maunya marah. Kemudian perdarahan menstrual yang tidak teratur, haid yang tidak teratur. Ini adalah organ reproduksi wanita bagian dalam. Kita bisa melihat ini adalah uterus, kemudian ini adalah mulut rahim atau cervix, kemudian ini adalah saluran vagina. Kita lihat di sini saluran telur atau tuba, kemudian ini ada umbai atau disebut fimbriae, dan ini adalah indung telur atau ovarium. Kita lihat di sini ini organ reproduksi wanita muda, dan ini organ reproduksi wanita usia lanjut. Menopause. Kita melihat di sini kadar hormon estrogen pada wanita usia 20-an itu belum maksimal. Pada usia 30 mulai maksimal, kemudian pada usia 35 kadar estrogen di dalam tubuh seorang wanita mencapai puncaknya, kemudian menurun lagi pada usia 40, 50, 60, 70, dan 80. Gejala dari menopause: hot flush, iritabilitas, gampang tersinggung, gampang marah, weight gain, berat badan naik, kemudian osteoporosis, memory lapse, gangguan ingatan, sering-sering lupa, kemudian vaginal dryness, kekeringan vagina, insomnia, sulit tidur, fatigue, rasa lelah, decrease libido, menurunnya keinginan seksual, kemudian nyeri kepala, headache, depresi, dan ansietas atau rasa gelisah. Ini adalah gejala-gejala menopause. Perubahan tubuh menjelang masa menopause: uterus kandungan mengecil, tuba falopi, lipatan tuba memendek, menipis, dan mengerut. Ovarium, indung telur, ovarium menciut. Terjadi penurunan fungsi ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, berhenti menghasilkan sel telur, akibatnya timbul keluhan akibat berkurangnya kadar hormon. Serviks, leher rahim menurun. Vagina, terjadi penipisan vagina. Selain itu, sekret atau lendir vagina mulai mengering, menyulitkan hubungan suami istri. Vulva, bibir kemaluan. Jaringan vulva menipis karena berkurangnya jaringan lemak. Kulit menipis, sirkulasi pembuluh darah berkurang. Akibatnya sering timbul rasa gatal. Vulva yang mengering bersamaan dengan penyempitan lubang masuk vagina yang disebabkan berkurangnya elastisitas, menyebabkan kesulitan untuk melakukan hubungan suami istri. Timbul rasa nyeri pada waktu berhubungan, menyebabkan wanita berusaha menolak melayani suaminya. Rambut kemaluan pada wanita mulai menipis, sebagian rontok, dan mulai memutih atau ubanan. Saluran kemih, dinding saluran kemih mengering dan menipis, serta elastisitas otot berkurang, sehingga menyebabkan inkontinensia urin atau mengompol. Payudara, jaringan lemak berkurang, puting susu mengecil. Akibatnya, payudara
mulai lembek, mengendor, dan keriput. Kulit, kelembapan dan elastisitas berkurang sehingga menjadi keriput. Penyakit jantung koroner dan hipertensi. Hormon kewanitaan, estrogen dan progesteron memegang peranan penting dalam pencegahan penyakit jantung koroner. Pramenopause, wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah wanita dari kerusakan. Turunnya hormon estrogen progesteron menyebabkan HDL kolesterol atau kolesterol baik menurun, LDL kolesterol, kolesterol yang jahat meningkat, trigliserida lemak darah meningkat. Nah, pada wanita muda, dan ini organ dalam pada wanita usia tua. Kita lihat di sini, yang merah ini adalah hormon estrogen. Pada masa masuk menopause, kisaran usia 50 tahun mulai menurun secara tajam dan selanjutnya menurun secara pelan-pelan. Demikian juga progesteron yang warnanya biru, kita lihat penurunan hormon progesteron menurun sampai usia lanjut. Wanita yang semasa haid masih relatif kebal terhadap penyakit aterosklerosis, yaitu perkapuran dinding pembuluh darah, setelah menopause mulai bisa diserang penyakit ini, yang berakibat penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi, dan penyempitan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Proses ini terus berlanjut dengan segala penyertanya, membuat wanita menemui dokter jantung karena penyakit jantung dan dokter syaraf karena stroke. Estrogen merupakan hormon yang gunanya amat banyak dan dibutuhkan pada beberapa tempat di tubuh wanita. Pengobatan dengan hormon ini diduga dapat menurunkan angka kematian wanita akibat penyakit jantung koroner dan stroke. Pencegahan penyakit jantung koroner dan stroke pada wanita. 1. Dengan meningkatkan aktivitas fisik. Yang kedua, diet seimbang. Ketiga, banyak makan sayur dan buah. 4. Mengendalikan berat badan. 5. Ini yang penting sekali adalah tidak merokok. Jadi wanita yang sudah masuk usia menopause tetap dianjurkan setiap waktu ada kegiatan olahraga ringan. Pencegahan penyakit jantung koroner dan stroke pada wanita. Mengatasi stres psikososial yang diperberat oleh karena menopause. Pengendalian tekanan darah, pengendalian gula darah bila menderita diabetes mellitus, konsultasi bila mulai mendapat menopause. Nah, ini melakukan relaksasi. Target tekanan darah diturunkan dan dipertahankan sekitar 140/90 mm/Hg, bila mungkin sampai 120/80 mm/Hg. Total kolesterol di bawah 200 mg/dl. HDL kolesterol lebih dari 40 mg/dl. LDL kolesterol di bawah 130 mg/dl. Trigliserida di bawah 150 mg/dl. Gula darah puasa 80-100 mg/sen.
gula darah 2 jam sesudah makan 120 sampai 140 mg/sen. Kita melihat di sini, ini adalah tulang normal, padat. Kita lihat, ini potongannya terlihat padat. Kemudian ini tulang osteoporosis. Kita lihat jaringan tulangnya keropos. Osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dengan turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron, maka mulai terjadi proses pengeroposan tulang. Walaupun seorang wanita cukup mendapat tambahan kalsium seperti dari susu. Rendahnya kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan kalsium zat kapur tidak dapat disimpan dalam tulang. Sebaliknya, kalsium dalam tulang pelan-pelan menyusut. Penurunan estrogen disebabkan kehilangan massa tulang 2,5 sampai 5% per tahun. Sehingga selama kehidupannya, wanita kehilangan massa tulang 45 sampai 50%. Sedangkan pria hanya 20 sampai 30%. Tandanya terjadi osteoporosis adalah mulai terasa nyeri pada tulang yang dianggap sebagai rematik, yang bila berobat acap kali hanya mendapat obat penghilang rasa nyeri. Bila proses pengeroposan sudah sangat lanjut, bisa terjadi patah tulang belakang dan tulang panggul secara spontan. Ini kita lihat pada wanita yang masih muda, berdiri tegak, sedangkan wanita yang sudah usia lebih lanjut itu tampak membongkok karena melengkungnya tulang belakang. Ini pada wanita muda dan ini lengkung tulang belakang pada wanita usia lanjut. Nah, kita lihat di sini dengan perjalanan usia wanita usia 55 tahun, wanita usia 65 tahun, dan wanita usia 75 tahun. Dengan bertambahnya usia, terlihat tubuhnya semakin memendek. Kenapa? Karena ada pemendekan dari ruas tulang belakang. Demikian juga karena osteoporosis, bisa terjadi fraktur kompresi. Ini adalah fraktur kompresi pada torakal 12, tulang dada ke-12. Ini juga adalah kondisi fraktur kompresi. Ya, kita lihat ini wanita usia 50 tahun, masuk menopause, fisik masih berdiri tegak, 55 tahun, 65 tahun, dan ini pada usia 75 tahun. Terjadi pemendekan tinggi badan dan melengkung, tulang belakangnya mulai melengkung. Fraktur atau patahnya tulang pangkal femur atau tulang pangkal paha. Pemberian hormon pengganti estrogen progesteron yang digabung dengan kalsium dan vitamin D3 kalsitrol, senam dan sinar matahari pagi meningkatkan massa tulang, mengurangi risiko patah tulang belakang dan patah tulang panggul. Untuk wanita menopause, kebutuhan kalsium adalah 1000 sampai 1500 mg per hari. Inkontinensia urin adalah mengompol yang terjadi tanpa kontrol, meskipun penderita berusaha menahan sekuat mungkin. Kencing menetes dan tidak lampias. Terjadi di mana saja dan kapan saja. Sering menyebabkan rasa malu dan frustasi bagi penderita.
Wanita mengalami inkontinensia urin 2 kali lebih sering dari laki-laki. Karena wanita ada proses kehamilan, persalinan, menopause, dan perbedaan struktur saluran kemih. 1 dari 4 wanita usia 39-50 tahun pernah mengalami inkontinensia urin. Disebabkan karena melemahnya otot dasar panggul yang menyangga kandung kemih dan memperkuat pintu saluran kemih, atau disebut sphincter uretra agar tidak mudah bocor. Melemahnya otot dasar panggul disebabkan oleh banyaknya melahirkan, sering mengedan, batuk kronik. Menghilangnya hormon estrogen setelah menopause. Tipe yang sering terjadi inkontinensia stres. Inkontinensia stres adalah keluarnya urin yang tidak dapat dikontrol akibat adanya aktivitas tubuh seperti batuk, bersin, melompat, mengangkat beban berat, dan lain-lain, yang menyebabkan tekanan intraabdomen meningkat sedangkan kandung kemih tidak berkontraksi. Gejala yang dirasakan pada wanita menopause. Turunnya fungsi indung telur mengakibatkan hormon estrogen dan progesteron sangat berkurang dan timbul kejenuhan. Gejala panas di muka, leher, dan dada, disusul dengan keringat banyak, berlangsung biasanya malam hari selama sekitar setengah jam. Selanjutnya timbul rasa tertekan, sedih, gugup, mudah marah, ketakutan menjadi tua. Vagina mulai kering dan menyempit, sehingga timbul rasa nyeri yang sangat bila berhubungan dengan suami. Bila berkelanjutan menyebabkan istri menolak melayani suami. Timbul konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan suami mengalihkan diri mencari hiburan di luar rumah. Tetapi mengatasi masalah pada istri belum berarti hubungan seks suami istri 1-2 kali per minggu dapat terlaksana. Masalah pada suami nafsu besar tenaga kurang. Para suami juga sudah mengalami gangguan ereksi. Dengan kemajuan pengobatan saat ini, gangguan ereksi pada pria usia lanjut telah dapat diatasi. Hendaklah pasangan suami istri pada usia lanjut tetap mampu membina hubungan mesra ini. Hubungan seks suami istri pada masa menopause. Hubungan seks suami istri sebagai lambang cinta dan kemesraan setiap pasangan muda maupun tua tetap diperlukan. Bahkan dalam masa menopause harus tetap berlangsung 1-2 kali per minggu. Keringnya vagina dan menurunnya fungsi seksual pada wanita dapat diobatin dengan pemberian tablet hormon estrogen alami dan progesteron alami. Selain itu dapat digunakan pelicin yang dapat dibeli di apotek, toko obat secara bebas. Nah, ini kita mengenal obat hormonal yaitu fitoestrogen. Selain obat hormonal yang mengandung estrogen, ada pula senyawa alamiah dalam tumbuhan dan kacang-kacangan yang struktur kimianya mirip dengan estrogen, serta menghasilkan efek seperti estrogen yang disebut fitoestrogen terbanyak pada kacang kedelai. Fitoestrogen terdapat dalam produk olahan kacang kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kacang kedelai. Asal dimakan setiap hari dapat mencegah hot flush pada saat menopause, mengurangi risiko peningkatan kolesterol dan akibatnya penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Tahu dan tempe bila digoreng akibat panas tinggi akan merusak fitoestrogen. Jadi
ibu-ibu, untuk mendapatkan efek fitoestrogen dari tahu dan tempe, itu silahkan dikonsumsi dengan cara memasak yang lain. Yang penting tidak digoreng. Segelas susu kedelai setiap hari cukup bermanfaat mengatasi keluhan menopause, juga menghambat terjadinya osteoporosis atau keropos tulang. Jadi bagi wanita menopause yang segan menggunakan HRT, hormon replacement therapy, ada baiknya menggunakan cara yang jelas sangat alamiah ini. Dengan demikian akan memberikan efek yang positif pada tulang, membantu mencegah mengobati osteoporosis pada jantung, membantu mencegah penyakit jantung koroner dengan cara memperbaiki elastisitas kelenturan pembuluh darah, serta dapat meningkatkan HDL pada otak, mencegah kepikunan, tetapi tidak menimbulkan efek samping yang merugikan pada payudara dan rahim, misal kanker. Isoflavon dapat mengurangi terjadinya gejolak panas, hot flush di dada dan muka. Penggunaan jangka panjang juga relatif aman karena berasal dari bahan alami tumbuhan, yaitu kacang kedelai. Ini kita lihat di sini, ini adalah susu kacang kedelai, tempe, tahu, dan ini adalah butiran kacang kedelai. Kita lihat berbagai jenis kacang-kacangan. Ini juga sangat baik karena mengandung fitoestrogen. Ya, berbagai jenis kacang-kacangan mengandung fitoestrogen. Aspek psikoseksual wanita dalam menopause. Sampai umur 40 tahun, tidak jelas ada pengaruh penurunan fisik yang menimbulkan akibat pada kehidupan seksual wanita secara langsung. Hal yang dapat memberikan dampak negatif ialah menurunnya kecantikan, sehingga dapat mengurangi ketertarikan suami. Pada sebagian wanita, payudara mulai menurun, kurang kencang, sehingga menimbulkan kurang percaya diri dan sekaligus menurunkan gairah suami. Tetapi dengan hubungan suami istri yang baik, seharusnya hal ini tidak terlalu mengganggu kehidupan seksual mereka. Dengan pelaksanaan KB, wanita hanya mempunyai 2-3 anak saja, makin banyak waktu mengurusin diri, kesehatan, dan kecantikan. Kemunduran fisik akan lebih lambat sehingga tidak begitu jelas lagi dan tidak terasa bagi kedua belah pihak. Proses penurunan yang jelas pada wanita ialah menopause yang umumnya terjadi menjelang usia 50 tahun. Gangguan fisik bila proses menopause berjalan terlalu cepat, misalnya sekitar 6 bulan atau mulai menopause terlalu dini. Bila menopause berjalan lambat, misalnya 3-4 tahun, maka gejala-gejala kecil sekali sehingga hampir tidak terasa. Proses menopause pada sebagian wanita masih sering dikaitkan dengan kehidupan seks. Dulu, proses terjadinya menopause berarti berhentinya kehidupan seks. Anggapan ini sangat keliru. Bahkan sesudah menopause, sebagian wanita malahan mengalami peningkatan dorongan seksual karena tidak ada lagi ketakutan akan hamil. Bahkan jauh setelah menopause, hubungan seksual suami istri harus dijaga demi keharmonisan pasangan pada usia tua. Sekian, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga materi menopause ini bermanfaat untuk kaum bapak dan kaum ibu. Terima kasih, Shalom. Para pemirsa, baru saja
kita mendengarkan pemaparan tentang kesehatan dengan tema menopause yang disampaikan Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Beliau adalah Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari dan mantan pengurus ID Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan atas pelanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-67 hari Sabtu 25 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH.MTH dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari ke-67 nanti menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudari para pemirsa diberikan kesempatan untuk memberikan bagian dalam pelayanan misi Yamari dengan memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 39100 33700 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, dampak dari PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali saat ini telah terjadi penurunan menjadi level 2 dan level 3 karena jumlah orang yang terpapar COVID-19 mulai berkurang. Kita doakan mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang masih isolasi mandiri agar segera dipulihkan kesehatannya. Kita doakan bagi mereka yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu para dokter, perawat, petugas administrasi, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, supaya tetap waspada dan jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Karena itu selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Informasi penting saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudari, para pemirsa, yaitu acara Temu Kangen Nasional atau TKN ke-9 hari Senin 20 September 2021 pukul 17 WIB via Zoom. Tuan rumah atau penyelenggara adalah Yamari Cabang Surabaya dengan tema Tetap Tangguh di Masa Sulit yang disampaikan oleh Pendeta Jusyanto STH. Link Zoom-nya adalah 882-8322-2256. Passcode-nya Yamari. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa bergabung dalam acara ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dan dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Dr. Susak Setiawan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Rencana
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu atas Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan seminar kesehatan dengan tema menopause dalam ibadah online Yamari ke-66 Sabtu 18 September 2021. Pemaparan kesehatan tersebut kami percaya menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan pemirsa dimanapun mereka berada, dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan dan keluarga Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, yang akan menjadi saluran berkat melalui penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-67 Sabtu 25 September 2021. Roh Kudus yang memberikan hikmat dan mengungkapkan kebenaran firman-Mu dalam seluruh kesiapan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi jalan bagi yang tersesat, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, dan memberikan kebahagiaan kepada semua kami yang bersama beribadah. Bapa, kami memohon campur tangan Tuhan bagi tim MHM Surabaya dan Bapak Pendeta Jusyanto STH yang akan menyampaikan firman-Mu dengan topik tetap tangguh di masa sulit, agar kebenaran firman-Mu menjadi tempat sandaran kami dengan melanjutkan kehidupan meski keadaan masih sulit, sehingga ibadah temu kangen nasional ke-9 yang akan dilaksanakan hari Senin 20 September 2021 via Zoom. Demikian juga sarana prasarana yang dipakai, serta para sahabat Yamari, sahabat MHM, dan mitra yang hadir diberkati Tuhan dengan sukacita dan tetap bersatu dalam persekutuan tubuh Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sehingga telah terjadi penurunan kasus COVID-19 di berbagai daerah, meskipun di 12 provinsi di Indonesia masih terjadi kasus penularan positif, dan kiranya kerjasama yang dilakukan oleh setiap pemimpin terkait dapat berhasil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dapat dengan cepat menekan penularan COVID-19. Juga penerapan kembali kesiagaan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah dapat berjalan baik dan disertai dengan tingkat waspada yang maksimal, sehingga kegiatan ini tidak menjadi klaster baru ke depannya. Demikian juga perlindungan Tuhan bagi seluruh tenaga medis, nakes, dokter, perawat, sukarelawan, dan tenaga administrasi yang berada di garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID di rumah sakit, puskesmas, dan di rumah sakit darurat. Mereka dapat terhindar dari paparan virus corona. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Sekarang Bapak Ibu Saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. You